Shalom teman-teman, selamat datang di ibadah online Komisi Pemuda Remaja GKJ Wisma Panembahan Surakarta, Sabtu 16 Mei 2020. Apa kabar kalian semua di rumah? Semoga kita senantiasa dalam lindungannya dan penjagaannya selalu. Teman-temanku yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam setiap kejadian, dalam setiap keadaan yang sudah kita alami sampai detik ini, sudah seharusnya kita senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Karena setiap penyertaan Tuhan itu selalu senantiasa beserta kita, kapanpun dan dimanapun. Semua itu terbukti bahwa apa yang tak pernah dilihat oleh mata, yang tak pernah didengar oleh telinga, tetapi itu semua bisa dijangkau oleh Tuhan. Karena kita mempunyai Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Marilah bersama-sama kita pujikan Allah sanggup. Kita pujikan dengan penuh sukacita. Sungguh indah kasih dan kuasa Tuhan. Untuk memulai ibadah kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama khotum dan salam. Pertolongan kita adalah dari Allah yang telah menjadikan langit dan bumi. Allah yang menjaga kesetiaannya kepada kita sampai selama-lamanya.
Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita di dalam anaknya senantiasa menolong kita dalam tuntunan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, dalam setiap tutur kata, tingkah laku kita seringkali melupakan Allah. Kita seringkali mengandalkan kemampuan dan keakuan kita dalam setiap laku kita, tanpa menyadari bahwa hal tersebut sangat melukai hati Allah. Untuk itu, marilah kita bersama-sama mengakui segala dosa-dosa dan kesalahan kita dalam hidup kita. Marilah kita bersama-sama mengambil saat teduh sejenak. Tuhan Yesus, dengan segala kerendahan hati kami ya Tuhan, kami sujud kepadamu. Kami mengakui segala dosa-dosa dan kesalahan kami yang kami lakukan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Kami juga berterima kasih ya Tuhan, karena Engkau dengan setia menunggu kami, menjaga kami dalam setiap laku kami. Meskipun seringkali kami melukai Engkau, ampuni kami ya Yesus, ampunilah kami. Mulai saat ini ya Tuhan, kami berjanji, kami akan lebih berfokus hanya kepada kebenaran-Mu saja. Kami akan mengutamakan Engkau dalam setiap laku kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Engkau sudah menjadi gunung batu kami. Engkau genggam erat tangan kami dengan setia. Engkaulah penolong kami yang setia. Marilah kita bersama-sama berseru kepada Tuhan. Menolong
Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita bersama-sama menyiapkan hati kita, mengkhususkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Sunarti. Baiklah adik-adik, marilah kita sebelum menerima firman Tuhan, kita menghadap pada Tuhan dengan berdoa. Tuhan, kami datang kepada Engkau, kami haus akan firman-Mu. Kiranya Tuhan sendiri yang akan senantiasa berfirman pada kami, karena kami mengaku ya Tuhan, tanpa firman-Mu tiada kekuatan di dalam kehidupan kami. Untuk itu, berfirmanlah kepada kami, dan kami semua bersedia untuk mendengarkan. Dan kiranya Tuhan jauhkan dari segala mara bahaya. Tuhan buka hati serta pemikiran kami, sehingga kami akan dapat menerima firman-Mu dan dapat menjadikan makanan bagi rohani kami dan menjadikan kekuatan bagi keimanan kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah adik-adik, marilah kita semua bersama-sama untuk meresapkan firman Tuhan yang pada hari ini kita ambilkan dari kitab Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 21 yang demikian bunyinya. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya, amin. Adik-adik remaja pemuda di GKJ Wisma Panembah Surakarta, Shalom. Bagaimana kabarnya untuk saat ini? Kita sudah lama tidak ketemu dan mestinya di antara kita semua ada rasa rindu. Bagaimana kita saling gojek bersama, bagaimana kita saling ya istilahnya sok nyek-nyekan ya, tapi di sini semua itu hanyalah demi keakraban. Baiklah, untuk itu kita memang dalam situasi saat ini sedang
sedang mengalami suatu keadaan, yaitu dengan kata lain di rumah aja. Kalau saya sudah di rumah aja sejak dulu. Karena apa? Kalau saya secara kebetulan kan orang sering menyebut DRA. DRA itu memang di rumah aja. Ya. Tapi baiklah, mari kita nikmati masa-masa di mana kita harus di rumah aja. Rasanya sepertinya juga jenuh, ya. Kadang dalam otak, dalam pemikiran yang biasanya kita keluar rumah, yang biasanya kita bebas bisa jajan, yang biasanya kita bisa kongko-kongko, namun untuk saat ini di rumah aja. Tapi baiklah, mari kita nikmati apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Pada saat ini kita tadi berbicara tentang Yohanes 14 ayat 15 sampai 21, yaitu diberikan suatu tema Sang Penghibur Sejati. Dengan maksud adik-adik remaja, pemuda, semua akan bisa memiliki kekuatan atau memiliki penghibur, sehingga dalam kehidupan ini tidak akan gentar di dalam menghadapi segala perkara. Di dalam kehidupan ini, di balik kedukaan, di situ ada sukacita. Di balik sakit, di situ ada kesembuhan. Di balik kedukaan ada sukacita. Untuk itu mari kita menikmati dan kita sama-sama membahas tentang siapa Sang Penghibur Sejati itu. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa manusia mestinya terdiri dari berbagai jenis atau bersifat homogen atau bersifat heterogen, yaitu banyak sifat, banyak jenisnya. Namun di sini kita akan membahas yang lebih sempit atau spesifik, yaitu manusia. Itu ada satu manusia yang dikatakan kuat dan manusia yang dikatakan lemah. Manusia yang dikatakan kuat adalah manusia yang tentunya tidak akan mengharapkan atau tidak butuh suatu penghibur lagi. Namun di sini kita akan lebih membahas kepada manusia yang punya sifat keterbatasan atau lemah atau kelemahan. Dalam arti pada suatu saat atau seringkali tidak mempunyai suatu kekuatan. Tentunya orang yang sedang mengalami duka, orang yang sedang mengalami kehidupan yang tidak mengenakkan atau tidak menyenangkan, atau sedang mengalami berbagai suatu rintangan, mereka akan merasa, bahasa Jawanya gitu, ngletrih. Mereka akan merasa lemas, lungle, lesu. Lah, itulah di sini yang akan kita bahas, bahwa orang yang merasa lemah, letih, lesu, merasa serba kekurangan, tidak mempunyai suatu kekuatan, mereka membutuhkan kekuatan, membutuhkan pertolongan, membutuhkan penghiburan. Misalnya yang saya berikan contoh kami. Dulu kami di masa muda, saya tidak akan berjalan dengan tertatih-tatih. Saya tentunya berjalannya dengan tegap, langkah tegap dan dengan segala kekuatan, istilahnya masih gagah. Karena apa? Masih dalam kekuatan yang fit,
atau masih dalam keadaan yang benar-benar strong. Namun bagaimana untuk sekarang saya menginjak usia 60? Kalau saya berjalan mesti saya cari rambatan. Dalam arti bagaimana supaya saya tidak jatuh. Saya mesti cari, ya kalau naik tangga mesti tetap gocekan. Kalau tidak gocekan, lupute kita kepleset, ya kita jatuh. Nah itulah kondisi orang di saat lemah. Dia tidak berpegangan, dia tidak mempunyai suatu kekuatan, mereka akan mudah jatuh. Maka di sini adalah yang dibahas orang yang lemah, orang yang seakan-akan usianya sudah lansia. Tapi di sini orang lemah tidak melihat pada usia. Ada yang usia kecil remaja pun lemah, itu bisa. Ada yang orang yang sudah lansia saja lemah, itu banyak. Nah, untuk itu bagaimana orang yang merasa lemah supaya tidak jatuh? Bagaimana orang yang istilahnya matanya sudah agak berkurang lah, rabun. Begitu juga butuh kacamata. Karena kalau enggak pakai kacamata dia seperti saya sudah membaca sudah enggak jelas. Maka butuh kacamata. Berjalan butuh gocekan atau butuh tongkat. Ya. Sedangkan mau bangun tidur saja mesti kita harus pelan-pelan, melemaskan tangan, melemaskan kaki, tidak bisa langsung bangun siap gerak. Tentunya itulah keadaan orang di dalam masa lemah. Nah, mari, di mana orang yang lemah, mereka membutuhkan kekuatan, membutuhkan pertolongan dan membutuhkan penghiburan. Kami baca lagi untuk ayat yang 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Inilah penghiburan dari Tuhan, bahwa Tuhan pergi tidak meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Tapi dia pergi itu juga tetap menyertai kehidupan bagi orang-orang yang merasa lemah. Tuhan pergi itu tidak meninggalkan langsung plas, tapi dia meninggalkan roh kebenaran, meninggalkan Roh Kudus. Bagaimana supaya bisa senantiasa menyertai kehidupan manusia, kehidupan kita yang dikasihi oleh Tuhan. Maka ayat ini menjadikan penghiburan bahwa dia pergi tidak meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Dia berjanji akan selalu dan senantiasa menyertai kehidupan kita. Dia akan senantiasa menolong kita. Inilah, dan dia akan datang kembali dan dia akan tetap hidup di dalam orang-orang yang senantiasa taat kepada Tuhan. Sekarang bagaimana ciri-ciri orang yang taat perintah Tuhan? Dalam segala kehidupan, di mana orang selalu mengikutkan Tuhan di dalam kehidupannya, di mana dalam segala perkara Tuhan senantiasa memberkati dan Tuhan senantiasa diikutkan dalam suatu pemutusan kebijakan, suatu keputusan. Itulah orang yang sebenarnya taat, sehingga dalam segala perkara, dalam segala tindakan, dalam segala sikapnya itu senantiasa mengikutkan Tuhan. Contohnya, bagaimana kita berbuat sebelum kita berbuat, kita senantiasa berdoa.
Sehingga nanti apa yang terjadi berarti itu bukan keinginan kita pribadi, tapi kehendak Allah yang jadi. Maka dalam suatu doa jangan sampai lupa bahwa kehendak-Mu lah yang jadi, bukan karena keinginan kami. Inilah suatu bukti, suatu ciri bahwa orang itu hidup sudah dalam penyerahan kepada Tuhan. Sehingga apa yang terjadi itu adalah di dalam Tuhan. Sehingga apa yang ada dalam kehidupannya itu senantiasa di bawah bimbingan dan di bawah tuntunan Tuhan. Inilah, mari kita memulai dengan segala perkara, baik itu kecil maupun besar. Baik itu sesuatu yang sulit ataupun sesuatu yang mengenakkan. Itu apabila kita awali dengan berdoa, itu sudah merupakan ciri orang yang taat, bahwa kehidupannya di bawah rangkulan atau di bawah kehendak Tuhan. Untuk itu berbahagialah kamu yang punya penghibur sejati, karena di situ kamu tidak akan mengalami suatu kesalahan yang fatal. Kalaupun kita sudah berdoa, delalah misalnya di jalan, istilahnya keserempet apa, tapi kan kita sudah berdoa, berarti memang itu yang harus kita terima. Kita mesti akan menerima segala kehidupan dengan ikhlas. Ikhlas dan ucap syukur. Bagaimana misalnya kita mau keserempet, tapi ternyata kita enggak jadi jatuh, enggak apa. Tapi bagaimana, apakah kita istilah terus misu-misui sing nyerempet? Kita orang rohani, kita orang beriman. Bagaimana? Oh ya Tuhan, terima kasih, ternyata kami Kau lindungi. Saya keserempet, hampir keserempet tapi tidak jatuh dan tidak apa-apa. Ini semua berkat Tuhan. Jadi bukannya kita terus misuh-misuh, terus ngunek-ngunek ke sing arep nyerempet, tapi justru bagaimana kita mengucap syukur kita tidak jadi keserempet dan kita mendoakan orang yang mau menyerempet kita. Disitulah sehingga kehidupan kita tidak akan istilahnya orang ngenes banget. Hidup kita senantiasa disertai Tuhan, hidup kita akan senantiasa senang walaupun dalam keadaan seperti sekarang, uang sulit, padahal makannya setiap hari. Tapi apakah kita mesti kudu istilah muni-muni, iki jane karepe piye to? Ya. Kalau misalnya ada harga naik, kenapa dengan harga naik sing brambang larang kowe kok ndadak mengeluh? Sejak saya kecil itu nek rego munggah kuwi wis biasa. Nek rego medun justru enggak ada. Lah kenapa kita ngeluh? Misalnya ada kenaikan harga bensin. Aku cilik ki bensin dhisik murah, sampai sekarang memang naik dan naik. Mengapa kita harus mengeluh? Nah, inilah sehingga di sini tidak layak kalau kita hidup tidak bersyukur dan kita selalu mengeluh. Berarti Tuhan belum ada dalam kehidupan kita dan penghiburan itu belum ada di dalam kita. Untuk itu bagaimana kita berusaha menjadi orang yang kuat, menjadi orang yang tabah, dan menjadi orang yang berani dalam kebenaran. Untuk itu jangan sampai kita menjauhi suatu persekutuan rohani. Kecuali untuk saat ini memang arahan negara kita sedang di rumah aja tadi, ya. Sehingga walaupun kita di rumah, tapi kita tetap dekat dengan Tuhan. Kita tetap memuji Tuhan. Apakah kita tiap hari sudah memuji dengan perbuatan? Apakah kita sudah menyanyi rohani sehari sekali saja? Apakah kita sudah membaca Alkitab? Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga ayat ini tadi
menjadikan kebanggaan bagi kita, menjadikan kebahagiaan bagi kita, dan senantiasa akan kita ingat bahwa Dia pergi tidak akan meninggalkan kita sebagai yatim piatu, dan Dia akan senantiasa ada di dalam kita, dan kita akan senantiasa di dalam Tuhan, dan Tuhan akan senantiasa di dalam Allah. Maka di sini penghiburan akan senantiasa ada pada kita, dan kita akan menghadapi kehidupan dengan berani, dengan tabah, dan tanpa takut untuk mengalami kehidupan. Dan semoga mari kita semua berdoa, semoga wabah corona cepat hilang dari negara kita, juga untuk dunia yang lain, dan kita akan bisa bersekutu lagi. Kita rindu untuk bersekutu, dan kita rindu untuk memuji nama Tuhan bersama-sama. Semoga dalam situasi ini tidak melemahkan keimanan adik-adik, tapi justru menjadikan atau mendekatkan kita kepada Tuhan. Amin. Marilah kita akhiri dengan berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Kau telah berikan firman-Mu kepada kami, Kau telah berikan kekuatan, Kau telah berikan motivasi kepada kami untuk senantiasa taat akan segala perintah-Mu, dan Engkau berjanji untuk menjadikan penghibur sejati bagi kami, dan kiranya semua itu dapatlah menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Tuhan, kiranya Tuhan menyertai kehidupan para remaja dan pemuda yang pada saat ini akan melangsungkan pendidikannya. Kiranya Tuhan berkati juga. Dan kiranya Tuhan memberkati para remaja dan pemuda di GKJ Wisma Panbah ini. Dan berikanlah mereka jiwa-jiwa yang mandiri. Berikanlah mereka jiwa-jiwa yang tabah, jiwa-jiwa yang kuat, sehingga mereka akan senantiasa dapat memuji nama-Mu di segala tempat ataupun suasana. Tuhan, kiranya Engkau memberkati para remaja dan pemuda untuk menjadi anak-anak-Mu, untuk bisa hidup mandiri, bisa memuji Engkau, dan yang terutama ya Tuhan, anak-anak-Mu remaja dan pemuda semua bisa berbakti, beribadah kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kiranya firman-Mu senantiasa hidup di dalam kehidupan kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami panjatkan doa ini. Amin. Teman-teman, tiba saatnya kita akan memberikan sedikit berkat yang telah diberikan Tuhan kepada kita melalui persembahan. Dasar persembahan kita pada hari ini diambilkan dari 2 Korintus pasal 8 ayat 12. Saya bacakan. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Demikian firman Tuhan. Persembahan diiringi dengan lagu Dengan Apakan Kubalas. Kau Allah yang setia.
Marilah kita bersama-sama dengan segala kerendahan hati memberikan persembahan kita dan menaikkan doa syafaat. Saya hantarkan. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk setiap penyertaan segala berkat yang begitu melimpah atas kehidupan kami. Terima kasih karena Engkau dengan setia menjaga dan melihara kehidupan kami hari demi hari. Untuk itu ya Tuhan, perkenankanlah kami pada saat ini untuk memberikan persembahan ini ya Tuhan. Kami menyadari bahwa persembahan ini tidak sebanding dengan apa yang telah Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Namun kiranya Engkau sudi menerima persembahan ini dan mensucikannya, sehingga persembahan ini dapat berkenan dan dapat memperluas kerajaan surga-Mu saja. Berkati juga rekan kami yang mengelola persembahan ini ya Tuhan. Kiranya Engkau yang berikan dia hikmat yang daripada-Mu sehingga dapat mengelola persembahan ini dengan baik. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami juga ingin menaikkan doa syafaat kami ya Tuhan. Yang pertama, kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami, negara Indonesia tercinta ini ya Tuhan. Kiranya Engkau yang turut campur tangan mengadakan pemulihan bagi negara kami tercinta ini dalam wabah COVID-19 ini ya Tuhan. Engkau yang memberikan kasih-Mu supaya negara kami ini bisa pulih lagi seperti sedia dulu kala ya Tuhan, sehingga segala sesuatunya dapat kembali seperti dulu. Ya Tuhan, berkati juga pemerintahan yang ada di negara ini ya Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati Bapak Presiden, jajaran para menteri dan segala aspek yang bekerja di negara kami tercinta ini ya Tuhan. Kiranya Engkau yang menambahkan hikmat yang daripada-Mu supaya mereka dapat memimpin negara ini dengan baik dan sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Dan Engkau juga yang memberkati setiap rekan para medis dalam menangani wabah COVID-19 ini ya Tuhan. Engkau yang berikan mereka kekuatan, kemampuan, kesehatan, ketabahan sehingga mereka dapat menyembuhkan orang-orang. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami tercinta, GKJ Wisma Panembahan Surakarta ini ya Tuhan. Berkati setiap perkembangan yang ada di gereja ini ya Tuhan. Berkati segenap majelis dan vikaris kami, Saudari Dina Widyastuti ya Tuhan. Berilah mereka kesatuan hati dalam mengelola gereja ini. Kami juga berdoa bagi teman-teman kami yang saat ini sudah bekerja, kiranya Kau memberikan mereka kenyamanan, ketentraman, kedamaian dalam mereka bekerja. Dan Kau juga memberkati teman-teman kami yang masih duduk di bangku sekolah ya Tuhan. Kiranya Kau memberikan mereka semangat dalam belajar dan semoga segala sesuatu ilmu yang mereka dapatkan dapat menjadi bekalnya di masa depan nanti. Berkati juga saudara-saudara kami yang sedang duduk di bangku kuliah, kiranya Kau berikan mereka kesehatan, kekuatan untuk menghadapi masa-masa kuliah dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, inilah segala seruan doa persembahan kami, doa syafaat kami panjatkan hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Firman Tuhan kita pada hari ini mengajarkan kepada kita supaya dikala kita senang maupun sedih, kita senantiasa mengingat nama Tuhan sebagai penghibur kita yang sejati. Marilah kita bersama-sama mengangkat satu pujian, ingat akan nama Yesus. Kita pujikan dengan sukacita. Namanya
masuk kepada pengutusan dan berkat, kepada Ibu Sunarti dipersilakan. Marilah kita masuk dalam pengutusan dan berkat. Jadikanlah perkataan Kristus sebagai pedoman hidupmu. Terimalah berkat dan lakukanlah kehendak-Nya dalam kehidupanmu. Tuhan ada di hadapanmu untuk menunjukkan jalan yang lurus. Tuhan ada di sisimu untuk melindungimu. Tuhan ada di dalammu untuk menghiburmu. Tuhan ada di atasmu untuk memberkati setiap kata dan perbuatanmu. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada Ibu Sunarti yang telah membawakan pengutusan dan berkat. Teman-teman dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menaruh tangan kita di dada kita. Bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk menutup kebaktian kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengangkat satu pujian di badai topan dunia. Terima kasih kepada semua teman-teman yang sudah mengikuti ibadah online Komisi Pemuda Remaja GKJ Wisma Penembas Surakarta. Marilah kita bersama-sama selalu berdoa semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kita dapat bersama-sama ibadah kembali, memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Dan jangan lupa persembahan dapat dikumpulkan di kantor gereja. Jangan lupa juga di like, komen, dan subscribe. Terima kasih, Tuhan memberkati.